Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SPD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Saudara-saudariku seiman, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini. Terima kasih untuk dukungannya lewat subscribe, lewat like yang Anda berikan, lewat men-share permenungan-permenungan ini, dan juga lewat komentar-komentar yang membangun. Terima kasih. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal malaikat. Saya ajak kita merenungkan kalimat terakhir dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran, di mana dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan berbunyi, malaikatku berjalan di depanmu. Dalam kitab Keluaran ini, dalam bacaan pertama, kita akan bertemu dengan cerita di mana Allah yang mau mengatakan kepada umat Israel ketika mereka berada di padang gurun bahwa Dia selalu berada bersama mereka, dan itu nyata lewat kehadiran malaikat Tuhan yang selalu melindungi umat Israel, bahkan Dia berjalan di depan umat Israel. Saudara dan saudariku seiman, mengapa kita renungkan soal malaikat? Karena hari ini kita memperingati secara wajib peringatan para malaikat pelindung. Malaikat pelindung adalah para malaikat kita yang diutus oleh Allah sendiri untuk melindungi kita, untuk menjaga kita. Saudara dan saudariku seiman, kita ketika tanggal 29 September yang lalu, kita sudah merenungkan sedikit tidaknya tentang malaikat. Ketika kita rayakan 3 malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kita merenungkan soal malaikat Mikael, di mana kita boleh berharap padanya, meminta pertolongan padanya sebagai yang menolong kita ketika kita melawan kekuatan jahat. Atau malaikat Gabriel yang memberikan sukacita. Atau malaikat Rafael yang menunjukkan bahwa Allah itu menyembuhkan. Semuanya itu adalah gambaran Allah yang selalu mencintai umatnya. Dia yang selalu hadir di tengah umatnya, menunjukkan betapa Dia mengasihi, melindungi umatnya. Pesta malaikat pelindung hari ini adalah sekali lagi satu penyadaran buat kita, agar kita menyadari dengan sungguh kehadiran Allah yang selalu hadir buat kita kapan dan di mana saja. Dia hadir lewat malaikat pelindung yang Dia berikan untuk kita masing-masing, agar melindungi kita, agar kita berada pada jalannya, pada kehendaknya, pada koridornya, agar kita tidak keluar arah. Saudara dan saudariku seiman, terus apa yang bisa kita buat agar kita bisa tetap berada di koridornya Allah ini? Yang pasti dalam bacaan pertama kita juga akan dengar bahwa Allah minta kita untuk mendengarkan para malaikat itu. Mendengarkan para malaikat yang ditaruhnya untuk melindungi kita. Kita diminta untuk mendengarkan malaikat pelindung kita. Bagaimana caranya? Caranya kita baca dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus bicara soal menjadi yang terkecil. Menjadi seperti anak kecil. Menjadi orang yang mendengarkan Tuhan. Bagaimana cara dengarkan? Dengarkan dengan hati kita. Bagaimana supaya kita bisa mendengarkan dengan hati? Kita jadi yang terkecil. Kita rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kita bisa mendengarkan bisikan malaikat pelindung kita lewat hati kita. Agar kita tidak keluar dari jalannya Tuhan Allah. Agar kita tidak keluar dari jalan di mana kita diminta sendiri oleh Tuhan Yesus untuk menjalaninya. Agar kita boleh setia menjadi murid-murid Tuhan. Saudara dan saudariku seiman,
Mari kita berjuang terus. Memang tidak mudah untuk membuka hati dan budi kita agar kita bisa sungguh mendengarkan bisikan malaikat pelindung. Mereka yang ditaruh oleh Allah, malaikat yang ditaruh oleh Allah untuk melindungi kita, untuk menjaga kita agar tetap setia terhadap Tuhan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita boleh setia terus sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Agar kita boleh setia terus sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak dari Bapa di surga. Dan kiranya dengan itu, ketika kita setia, dan kita sungguh menjadi anak-anak Allah, hidup kita menjadi semakin mendekati kesempurnaan yang adalah Allah sendiri. Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk rahmat cinta yang sudah kami terima. Terima kasih untuk para malaikat pelindung yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Bantulah kami untuk selalu membuka hati dan budi kami, untuk mendengar bisikan para malaikat pelindung kami, agar kami tetap setia pada jalan-Mu, agar kami terus merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, usaha kita untuk selalu membuka hati dan budi kita, agar kita bisa mendengarkan bisikan para malaikat pelindung. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.